Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Titik Temu. Di studio sudah kehadiran mantan penasihat hukum di Rut Petrogas Kabupaten Karawang, yaitu Pak Giovanni Bintang Raharjo. Kita langsung tanya bagaimana persoalan itu yang saat itu sedang ramai, tuduhan-tuduhan korupsi dan lain sebagainya Petrogas ini. Bagaimana kita ingin mendengar cerita-cerita fakta-fakta di persidangan itu dan alur cerita ini bagaimana. Kita langsung saja pada Bang Irman Jupari. Selamat datang Bang Irman. Dan Bang Jilun, selamat datang di podcast Titik Temu ini. Ini pertama kali kita bertemu di studio Titik Temu. Semoga ada kelanjutan lagi gitu Bang. Ya. Bang, tadi pembukaannya gini Bang. Kami ingin mendengar karena kan gini Bang. Sampai hari ini ya bahwa isu itu masih terus ke publik muncul. Bagaimana sebenarnya sih Petrogas ini? Bagaimana hasil sidang kemarin? Fakta-fakta apa yang terjadi? Nah, pertama yang ingin kami tanyakan adalah fakta-fakta di persidangan itu, Bang. Silakan, Bang. Iya, terima kasih ya, Bang Revo. Sudah mengundang kami. Sebenarnya udah lama ingin mengundangnya, tapi hari ini karena sudah menjadi mantan baru beliau mau hadir kan itu. Bang Jilun ini. Ya benar, memang kami yang perlu saya jelaskan dulu, yaitu kami memang mantan penasihat hukum dan kebetulan tadi kami dapat informasi bahwa dari pihak Pak Giovanni melalui keluarganya meminta kami selaku mantan kuasa hukum untuk menjelaskan, mengklarifikasi kepada publik tentang situasi yang sebenarnya. Mungkin kami bisa maklumi situasi tersebut, walaupun kami sudah bukan lagi kuasa hukumnya. Mengapa demikian? Jadi kami ini sudah menangani pada perkara pada tingkat pertama, pada tingkat pengadilan Tipikor Bandung, dengan nomor perkara 77. Nah, kemudian perkara tersebut sudah putus walaupun belum ingkrah. Kami dengar itu akan dilakukan dari pihak JPU banding, karena memang aturan memang demikian. Nah, sampai sejauh ini kami khususnya dari kantor Lukman Hakim SHMH dan rekan, karena kami perkara itu penerima kuasa itu adalah Bang Lukman, gitu ya. Nah, sampai hari ini dari pihak kantor hukum Bang Lukman itu belum mendapatkan informasi untuk terkait dengan banding. Apakah akan ditunjuk sebagai penasihat hukum atau tidak. Maka kami karena itu sudah selesai, putus, sehingga kami tidak lagi menyatakan diri sebagai penasihat hukum. Tetapi kami memahami apabila keluarga meminta kami, karena kami kan yang terlibat terhadap situasi tersebut. Yang kedua, memang banyak juga informasi-informasi tadi. Ini kan terus bergulir dan sepertinya ke arah mana nggak jelas gitu ya. Jadi ini yang perlu saya jelaskan ya. Karena ada beberapa juga informasi yang ke saya itu dari beberapa berita yang ada, itu terkesan mendiskreditkan Pak Giovanni. Gitu ya. Kami dari pihak mantan penasihat hukum memaklumi situasi tersebut, tapi bagi kami ya tidak semuanya harus kami respon. Karena begini, kami mempunyai suatu klasifikasi terhadap sebuah informasi. Informasi kepada publik itu khususnya terkait hukum ya. Bisa perkara ini, bisa yang lain. Yang pertama itu ada yang disebut legal information. Legal information itu informasi hukum. Yang kedua ada yang disebut dengan public opinion. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi harus dua hal cara menanganinya. Cara menanganinya. Nah, karena kami selaku praktisi hukum, kami punya standar mana yang harus kami respon. Jadi syarat sesuatu informasi dinyatakan sebagai
legal information itu ada 4 syarat. Oke. Yang pertama, orang tersebut harus hadir dan mengikuti persidangan. Oke. Yang kedua, orang tersebut harus membaca dan menganalisa semua bukti-bukti, termasuk dalam hal ini BAP dan bukti-bukti surat. Yang ketiga, orang tersebut harus terlibat dalam pemeriksaan keterangan saksi dan keterangan ahli. Yang keempat, orang tersebut terlibat pada, karena ini case korupsi ya, Iya. pada bukti-bukti terjadinya korupsi itu sendiri. Nah, Oke. kalau tidak 4 syarat ini tidak terpenuhi, misalkan yang mengatakan ini sidang juga nggak pernah datang, gitu ya, Iya. nggak pernah ada, Iya. gitu ya. Iya. Baca dokumen juga nggak pernah menganalisa, gitu loh ya. Nggak pernah membaca, apalagi menganalisa. Nah, itu kami anggap itu adalah public opinion. Oke. Gitu ya, kami anggap itu public opinion. Maka kalau rekan-rekan akan mengklarifikasi itu, tanya sih yang pertama, kamu pernah sidang nggak? Enggak, ya sudah, gugur itu udah. Oke, baik. Gitu loh ya. Iya. Nah itu jadi demikian. Nah, terus kemudian di sini itu ya, terkait tadi ya fakta-fakta persidangan ya. Iya. Sebetulnya saya akan membuka dulu. Saya akan membuka dulu terkait dengan alasan penyelidikan, penyidikan, dan dakwaan. Oke. Jadi dulu pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan dakwaan, itu ada 2 pasal. Ada 3 pasal. Ya, itu pasal 2, junto pasal 3, junto pasal 18. Oke. Waktu penyelidikan. Penyidikan, dan Oke. dakwaan. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian di sini pada saat tuntutan, tinggal 2 pasal. Pasal 3 dan pasal junto pasal 18. Pasal 2-nya tidak masuk dalam tuntutan. Artinya pasal 2 itu gugur udah. Tanda kutip gugur. Oke. Gitu ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu pasal 2 dan apa itu pasal 3? Iya. Perbedaannya apa? Iya. Gitu ya. Jadi pasal 2 itu yang disebut dengan delik substantif. Iya. Delik tindak pidana korupsi substantif. Pasal 3 itu yang disebut dengan delik pidana administratif. Oke. Gitu ya. Iya. Apa perbedaannya delik substantif dengan delik administratif? Oke. Gitu ya. Iya. Saya mulai nangkep ini, Pak. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi delik substantif ini berlaku secara universal. Oke. Jadi dia kepada pejabat PNS bisa, PNS biasa. Apa itu pejabat aparatur sipil negara Iya. bisa. Termasuk kepada pengurus-pengurus perusahaan badan usaha milik negara. Iya. Termasuk ini kepada swasta. Gitu ya. Iya. Itu substantif. Nah, sementara pasal 3 itu khusus untuk pejabat, entah itu PNS atau aparatur sipil negara yang memiliki kewenangan. Oke. Gitu ya, yang memiliki kewenangan. Nah, di sini sudah perbedaannya ada ya, Iya. ada limitasi. Iya. Jadi pasal 3 itu berlaku yang disebut dengan lex specialis. Iya. Secara khusus menjerat kepada pejabat. Iya. Gitu ya. Tapi kalau pasal 2 itu Iya. tadi kan pasal 3. Iya. Kalau pasal 2 bukan hanya pejabat, Iya. staf juga bisa kena. Iya. Bahkan swasta juga bisa Bisa. kena. Gitu ya. Itu perbedaan delik substantif dengan delik administratif. Jadi
apa itu namanya itu, ada istilahnya itu subjek hukumnya gitu ya. Subjek hukumnya itu tadi berbeda. Ya. Nah, terus kemudian lebih dalam lagi. Nah, itu ya. Itu kan formilnya itu. Formilnya. Sekarang masuk lebih dalam lagi. Di sini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ya. Pasal 2 ada cirinya, pasal 3 ada cirinya. Oke. Pasal 2 ciri-cirinya itu harus adanya mens rea. Mens rea itu apa? Kejahatan, niat. Ya. Itu ya, ada niat untuk melakukan tindak pidana korupsi itu. Harus ada niatnya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian niat itu maka diawali dengan frasa secara melawan hukum. Itu ya, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini pasal 2. Jadi ada secara melawan hukum. Yaitu ya, dengan secara melawan hukum. Yang secara melawan hukum artinya ada niat dia. Ya. Dari awal itu ada niat Merencanakan. untuk melakukan itu. Tujuannya apa? Memperkaya diri sendiri atau orang lain. Ya. Maka dia pasal 2 ini bersifat materialistik. Bersifat materi. Oke. Dia keuntungannya uang, benda atau apapun. Nah, kalau pasal 3 ini perbedaannya yang agak unik. Di situ tidak ada unsur niatnya, itu tidak terlalu penting. Maka kan di sini kan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Ya. Nah, di sini ada perbedaan filosofis. Kalau setiap orang yang secara melawan hukum, artinya apa? Semua orang. Ya. Gitu ya. Siapapun itu. Memperkaya diri sendiri. Nah, ini nilai filosofisnya. Ya. Memperkaya diri sendiri. Karena begini, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri. Jadi yang dihitung oleh pembuat undang-undang, pengusaha itu niatnya memperkaya diri sendiri. Gitu ya. Oke. Nah, itu yang ada kepada di pasal 2. Itu pasal 2 ya. Nah, pasal 3 ini karakternya pejabat. Makanya tadi kan pasal delik administratif. Iya. Iya kan? Iya. Delik administratif. Ini yang kena pejabat. Iya. Nah, spirit dari seorang pegawai negeri kan mutatis mutandis pejabat itu pegawai negeri kan? Iya. Itu kan nggak mencari, tidak memperkaya diri sendiri, Iya. tapi mencari keuntungan. Iya. Iya. Nah, makanya Oke. dunia kan beda kan? Iya, karena perusahaan dengan pekerja Nah, PNS, contohnya gitu. Oke. mencari keuntungan. Nah, keuntungan ini maka di sini tidak memperkaya diri sendiri, tapi mencari keuntungan. Oke. Karena keuntungan ini bisa kebendaan, bisa juga jabatan. Oke. Nah, gitu loh ya. Nah, clear ya di sini ya, Clear. perbedaan filosofisnya Iya, ya. iya. Gitu ya. Jadi, kalau delik pasal 2, delik substantif itu adalah murni masalah kebendaan. Tapi kalau pasal 3 itu bisa uang, bisa kebendaan, bisa juga Iya. jabatan. Iya. Gitu Yang ya. menguntungkan. Yang ya, menguntungkan. gitu. Oke. Gitu ya. Oke, Nah, iya. clear ya di sini. Nah, di sini kemudian ada mens rea dulu, ada niat jahat dulu. Itu ya. Jadi yang dengan secara melawan hukum dulu. Kemudian menguntungkan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri. Karena sifat pengusaha itu adalah memperkaya diri sendiri. Iya. Gitu ya, maka dia berlaku umum. Iya. Nah, itu ya. Kalau menguntungkan, pengusaha nggak kena. Iya. Gitu ya, iya kan? Iya. Kan gitu kan? Iya. Nah, itu. Nah, terus kemudian di sini di pasal 3 ini karena tadi administratif, maka menguntungkan diri sendiri atau orang lain, itu secara lengkap menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan. Gitu ya. Oke.
di sini ada kewenangan. Swasta tidak bisa ada kewenangan. Iya. Gitu kan? Iya. Karyawan juga karyawan biasa nggak bisa ada kewenangan. Kewenangan itu dimiliki pemilik jabatan. Pemilik jabatan, Oke. gitu. Nah, clear ya di sini ya. Iya. Nah, artinya pasal 2 itu berlaku secara universal dan bersifat material, Ya, keseluruhan. keseluruhan, gitu ya. Berarti harus ada betul-betul fisik uang Iya. dalam bentuk apapun yang terlibat di situ. Gitu loh ya. Oke. Nah, kalau di pasal 3 bisa saja itu bukan karena uang, tapi karena kebijakan. Oke. Gitu ya. Maka kan ada yang kemarin dikasih apa oleh Pak Prabowo. Ya. Nah itu loh ya. Nah itu ya, ada rehabilitasi, Iya. ada polisi Iya, yang kemarin iya. itu. Nah itu ya. Nah itu karena seperti ini. Karena dijeratkan dengan pasal 3 karena pasal 2-nya tidak terbukti. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau di pasal 2 itu harus ada wederrechtelijk. Wederrechtelijk itu apa itu? Perbuatan melawan hukum secara pidana. Kan perbuatan melawan hukum itu ada 2. Ada onrechtmatigheid, ada wederrechtelijk. Nah, kalau onrechtmatigheid itu sifatnya keperdataan. Kalau wederrechtelijk itu sifatnya pidana. Nah, itu harus ada secara melawan hukumnya, ada niatnya dulu. Iya. Nah, clear ya di sini ya. Clear, oke. Nah, sewaktu kami dulu mendapatkan informasi ini, itu ya, dokumen-dokumen awal, itu ya, yang kebetulan kan memang ketika itu dari kantornya Bang Lukman, Iya. gitu ya. Bang Lukman berupaya bagaimana bisa menggali bukti-bukti, saksi-saksi, dan kemudian kita dengan semua keterbatasan yang ada, kami melakukan analisa, gitu ya. Kami di sini ada 5. Kemarin tuh penasihat hukum Pak Giovanni itu ada 5. Ada Bang Lukman, ada Bang Jilun, ada Bang Surya, ada Bang Rofi, dan terakhir saya terlibat di situ. Nah, kami dari awal kami punya strategi hukum. Gitu ya. Setelah kami analisa, karena kami biasa melakukan legal due diligence, itu disiplin. Secara ketat kami menjalankan itu. Jadi dokumen-dokumen yang ada setelah kami pelajari, ini ada big questionable, yaitu ada sesuatu yang patut dipertanyakan untuk pasal 2-nya. Iya, oke. Gitu ya. Sementara untuk pasal 3, kami juga, wah ini sepertinya agak so-so, ini agak benar-benar nih. Gitu loh, ya. Berarti akhir keputusan ini pasal 2 dihilangkan. Di tuntutan tidak ada. Tidak ada di tuntutan ya. Iya, itu mengejutkan kami. Iya, akhirnya ada pasal 3 Pasal 3 dan pasal 18. 18. Pengganti. Pengganti. Ya, Oh, gitu ya. oke. Nah, di sini kami beberapa bulan itu menganalisa, akhirnya kami memetakan beberapa hal. Gitu ya. Yang pertama, akar masalah ini semua Oke. itu adalah RKAP. Akar masalahnya. Rencana anggaran Rencana kerja dan anggaran perusahaan. Oke. Gitu ya. Titik awalnya di situ. Titik awalnya di situ. Oke. Gitu ya. Hanya poin itu saja. Gitu ya. Kenapa? RKAP itu awal dari ini semua. Karena menurut peraturan perundang-undangan, badan usaha milik negara atau milik daerah, RKAP ini harus diajukan. Penggunaan anggaran dan rencana kerja itu harus disahkan oleh bupati. Oh. Berarti tidak jalan proses ini. Nah, nanti. Oke. Nah, gitu ya. Karena kan ini harus konstruktif. Oke, Nanti oke. kalau saya loncat-loncat dikiranya ngarang-ngarang. Jangan penuh kesabaran. Saya sudah nggak sabar itu masuk ke situ. Biar tidak salah paham. Oke Bang, lanjut Bang. Ya, jadi RKAP ini yang diajukan oleh direktur, diajukan untuk disetujui oleh Dewan Pengawas. Ini prosedurnya dulu ya. Jadi direktur
mengajukan kepada Dewan Dewan Pengawas. Pengawas Oke. untuk disetujui. Oke. Setelah Dewan Pengawas menyetujui, Naik. naik untuk dimohonkan disahkan kepada Bupati. Berarti. Oh, dari Dewan Penasihat. Iya, Dewan Pengawas. Dari Dewan Pengawas, Nah, ya. Nah, itu dari Dewan Pengawas. Nah, dari Dewan Pengawas ini diajukan kepada Bupati dalam hal ini itu ya, CQ-nya adalah Asda 2. Oh. Oke. Gitu ya. Asda 2 ini yang menerima Ya. tadi itu. Karena yang secara peraturan perundang-undangan Asda 2 lah yang diberi kewenangan. Asisten daerah ya. Asisten 2 itu bagian ekonomi. Ya. Nah, lalu Asda 2 ini biasanya mendisposisi kepada Kasubag perekonomian, Kabag perekonomian. Baik, terus. Gitu ya. Kabag perekonomian ini bergerak dengan Kasubag dan Kasi. Gitu ya. Inilah yang menelaah. Jadi yang menelaah, yang melakukan pembinaan, yang melakukan revisi, yang memberikan konsultasi itu adalah mereka. Ya, RKAP itu. RKAP itu kepada mereka. Jadi tidak direct kepada bupati, Ya, prosesnya ini juga ya. Maka itu. Iya, iya. Nah, di sini yang menjadi tantangan dalam perkara ini adalah RKAP ini secara fakta persidangan, Ya. ini ya, dari semenjak berdirinya BUMD tahun 2002, BUMD PD Petrogas 2003, Ya. sampai dengan 2025, tidak ada satupun RKAP yang disahkan. Oh. Nah, ini Oke, clear oke, dulu oke. ya. Walaupun sudah berganti orang ya. Ya, Oke, jadi oke. gini, ini Oke. secara supaya utuh, Ya. gitu ya. Nanti karena kami pun di dalam pledoi kami ada kami mendalilkan berargumentasi adanya non equality before the law, adanya perlakuan yang tidak adil di mata, yang tidak sama di mata hukum. Nah, nanti jadi gini, saya bicara dulu per klaster waktu, ya. Klaster waktu itu periode pertama itu periode berdiri tahun 2003 sampai dengan tahun 2010. Ya, ini periode sebelum Pak Giovanni. Ya. Pada tahun 2009 itu dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat atau BPK, itu saya lupa. Ya. Gitu ya. Dilakukan pemeriksaan, hasilnya tahun 2010 terbit. Menyatakan BUMD PD Petrogas mengalami kerugian kurang lebih 750 juta rupiah. Jadi gini, modal Pemda Karawang untuk mendirikan BUMD Ya. itu adalah 15 miliar. Kemudian modal di store itu kurang lebih 900 sekian juta lah. Ya. Gitu ya, modal di store-nya. Nah, modal di store inilah digunakan oleh BUMD, oleh direksi ketika itu. Ya. Dari tahun 2003 sampai tahun 2010. Nah, di sini penggunaan ini yang pertama tidak ada RKAP. Oke. Padahal menurut Perda harus ada RKAP. Ya, 2003 sampai 2010 nih. 2009. Nah, Oke. 2010. Yang kedua, penggunaan uang itu kurang lebih 700 sekian puluh juta itu dinyatakan sebagai kerugian Oke. karena tidak ada hasil. Ya. Gitu loh ya. Nah, sehingga apa? Dampak dari dua ini direkomendasikan untuk pembekuan Pada tahun itu 2010. Oh. Jadi rekening itu beku semuanya. Tidak ada lagi rekening itu. Nah, Pemda sendiri, karena ini tidak menghasilkan, Pemda tidak mau mengambil uang dari APBD. Ya. Gitu Penyertaan ya. modal nggak mau. Nah, Ya. tidak mau menambah penyertaan modal walaupun masih ada 14 miliar lagi. Ya. Gitu ya. Nah, ini berhenti di situ. Nah, sampai kemudian Pak Giovanni diangkat sebagai PLT menggantikan direktur sebelumnya.
Nah, ini periode kedua, ya kan? Periode pertama adalah tahun 2003 sampai tahun 2011 lah. Ya. Kemudian 2011 sampai tahun 2015. 2011 sampai 2015 itu adalah periodenya Pak Giovanni, tapi sebelum proses PI 10%, MUJ ONWJ. Gitu ya. Jadi sebelum proses PI 10%. Nah, dalam periode ini tidak disuntik anggaran. 2011 sampai 2015 ini tidak ada anggaran. Oke ya. Ya. Karena nanti supaya enak melihat Ya, perkara ini. ya, ya. Nah, tidak disuntik anggaran. Nah, ketika itu pada tahun akhir 2013, direksi dan Dewas mengajukan permohonan Ya. agar ada keluar gaji untuk direksi, Dewas, dan juga untuk biaya operasional. Diajukan dalam rencana kerja jangka panjang. Jadi ketika itu rencana jangka panjang adalah 2014-2015 dan 2018-2019 diajukan. Ditolak. Kami tidak mengatakan ditolak, Ya. tapi yang jelas tidak pernah disahkan. Oke. Gitu loh ya. Kalau ditolak malah kami seneng. Ya, jelas. Karena ada Iya. apa rekomendasinya. Gitu loh ya. Kalau Apakah ini nggak direview? tahu ya? Nah, kita nggak tahu. Dari itu Kekurangan nggak. dokumennya apa? Nah, Ditolak kan atau gitu. frasanya apa yang harus apa, diperbaiki. Gitu ya. Nah, ini periode tersebut. Gitu. Nah, tetapi walaupun tidak ada anggaran tadi, mereka tetap bekerja. Ada yang disebut rencana kerja dan perintisan kerja. Ini tetap berjalan. Ya. Oke. Kemudian masuk kepada periode atau klaster ketiga. Nah, gitu ya. Yaitu 2000. klaster mulai proses BI 10%. Ya. Gitu ya. Nah, yaitu 2015 sampai dengan tahun 2019. Nah, periode ini berakhirnya kontrak antara Indonesia dengan perusahaan minyak asing untuk offshore Northwest Java, ONWJ. Itu kan kita ini masuknya ONWJ sih. Iya. Itu ya. Jadi berakhir. Nah, sehingga dari pemerintah membuat suatu policy atau kebijakan, nah, di mana 10%-nya diberikan kepada pemerintah daerah melalui badan usaha milik provinsi. Nah, itulah diurus semuanya. Urus ini pertama tanpa modal. Ya. Pemda nggak mau ngasih modal, Ya. gitu ya. Yang kedua tidak ada gaji juga. Ya. Yang ketiga tidak ada dukungan administrasi. Ya. Jadi cuman ada satu potong surat dari bupati menyatakan minat untuk participation interest. Untuk Pada ikut tahun 2000 itu sudah 2019 atau 17 lah. Oke. Antara 17 atau 19 itu. Gitu ya. Hanya surat minat saja. Hanya surat minat saja. Ya. Gitu ya. Tetapi bolak-baliknya dari direksi semua ke Bandung, ke Jakarta, itu tidak ada dukungan dana. Gitu. Nah, kemudian periode selanjutnya, keempat, itu adalah cairnya PI 10%. 10%. Ya. MUJ, ONWJ. Iya. Cairnya. Periode itu. Itu biar bisa jelasin aja, itu bentuk kerjasama lah ya. Dividen. Dividen. Nah, gitu ya. Jadi bagi hasil dia dapat 10% itu ya. Ya, jadi 10% itu dari 100%. Iya. Ya, kemudian 10% ini dibikin 100% di MUJ. Iya. Gitu loh ya. Iya. Jadi dari pusat itu 10%. Iya. Tapi kemudian dikonversi untuk daerah menjadi 100%. Iya. Nah, Karawang itu termasuk dapat yang paling besar di antara 5 kabupaten kota. Gitu ya. Kenapa katakan kota? Karena ada Jakarta dapat. Iya. Gitu ya. Kan kabupaten itu ada Indramayu, Subang, Karawang, Bekasi, Jakarta. Nah, Karawang ini dapat paling besar, 8,24%. Gitu ya. Yang lainnya ada yang 2%, gitu ya. Nah, yang selanjutnya,
Ketika itu spesimen itu 2 orang. Oke. Maaf, 1 orang. 1 orang, Pak Giovanni. Itu ya. Karena kan nggak ada uang awalnya. Iya. Ya, jadi Pak Giovanni mesti berjalan berdasarkan spesimennya tadi. Nah, kemudian setelah itu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 awal. Itu ya. Kemudian pada tahun 2022 itu ada audit BPK provinsi. BPKP provinsi, ya. Nah, disinilah ada dugaan temuan. Gitu ya. Nah, kemudian tahun 2023 direkomendasikan untuk membuat 2 spesimen. Jadi spesimen dirubah dari semula Pak Giovanni saja menjadi bersama-sama dengan Pak Hanafi selaku Asda 2. Oke, Gitu ya. Nah, kemudian lalu itu berhenti semua. Dana operasional berhenti semua. Gitu ya. Berhenti lagi dari 2023 sampai dengan tahun 2025. Itu berhenti semua. Itu ya. Nah, di sini dalam periodenya Pak Giovanni tadi, ini yang pertama tidak pernah ada RKAP yang disahkan. Pertanyaannya, nah kan gitu kan? Apakah mereka mengajukan RKAP atau tidak? Iya. Itu pertanyaan saya. Nah, kan gitu kan ya. Nah, sekarang silakan. Saya kalau jawab secara lisan, kita kan ada dokumen nih. Oh ya. Ya kan oke. saya. Ini udah disiapin bener ini dokumen. Itu ya. Ini setebel ini nih. Jadi supaya saya tidak berbicara faktual, kan tadi kan ditanyakan kan harus sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Iya. Ya gitu ya. Silakan Bang Revo buka halaman 149. Oke, nyoba ini saya coba buka ini 149 ya. Kita nyoba nih. Ya kan 149. Oh iya. Iya, Pak. Ya. Iya. Itu strip tengah itu. Iya. Itu ya. Nah, itu ada pasal 49 dan seterusnya itu, yang tengah itu. 100 Oh, maaf. 146. Oh, 146. Maaf. 146, Bang. Oke, pasal nah, kan bisa ada pasal 49 dan seterusnya. Ya. Nah, itu 5 baris dari atas. Ya. Nah, itu ya. Di sini bawahnya lagi 3 baris dari situ. Di pojok sini, ini. Ya. Ketika diajukan di pinggir ini. Ketika diajukan. Nah, ada. Jadi bunyinya, ketika diajukan kepada pemerintah daerah pada akhir tahun 2014, Ya. tidak pernah disahkan. Titik ya. Oh iya. Titik. Oke. Ketika diajukan pada pemerintah daerah pada akhir tahun 2014 tidak pernah disahkan. Titik. Sampai di situ dulu. Oke. Ya. Nah, kemudian buka lagi. Ini keterangannya dari Pak Gatot. Pak Gatot sebagai Pak Gatot itu mantan Direktur Keuangan. Oh. Jadi bukan keterangan Pak Giovanni, bukan. Iya. Ini mantan Direktur Keuangan. Oke. Nah, kemudian ini yang menarik. Halaman 371. 371. Belakang. Berarti. Itu ya. 371, Pak. Iya, paling belakang itu, dekat belakang sekali itu. Nih, setipis ini nih, belakangnya. 371. 371. Iya. Oh, ya. Oke, Pak. Ya. Angka 17. Angka 17, oke. Silakan dibaca. Satu bundel. Ya. Satu bundel fotokopi rencana kerja 2014.
sampai dengan 2018, 19 PD Petrogas Persada Kerawang November 2013. Artinya tahun 2013 diajukan. Iya. Satu bundel nih fotokopi. Satu bundel. Itu milik siapa? Itu bukti dari jaksa. Oh, ini bukti dari Bukti dari jaksa. Nih, kalau tidak percaya. Nih. Ini dalam persidangan ini. Persidangan. Ini persidangan ini. Ini akan alat bukti semua. Ya. Nah, ini di halaman 364. 364. 364. Oke. Oke, itu ada huruf A besar Ya. Bahwa di atasnya. Menimbang. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Tuh, Oke. clear? Berarti apa? Ini bukan klaim sepihak. Iya. Ini adalah fakta persidangan dan ini dihadirkan oleh jaksa sebagai alat bukti. Ya, artinya Abang ketika tadi menyampaikan bahwa akarnya adalah di RKAP. sebanyak sudah melakukan Sudah itu. dilakukan. Oke. Oke ya. Oke. Itu ya. Nah, terus Kenapa kemudian tidak disahkan itu udah bukan wilayahnya lagi Petrogas ya? maka itu Oke, Pak. Petrogas kewajibannya menyusun Ya, menyusun dan dan mengajukan. Kemudian dilimpahkan kepada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas menyetujui. Jadi ada dua klasifikasi. Oke. Pertama menyetujui itu adalah oleh Dewan Pengawas. Yang kedua adalah mengesahkan. Itu adalah oleh Bupati. Berarti Bang prosesnya gimana Bang? RKAP. ini. RKAP itu disusun oleh direktur. Oke. Ya, disusun oleh direksi. Setelah oke dianggap cukup, Dewas. dinaikkan ke Dewas. Oke. Dewas mencocokkan semua, namanya pengawas. Ya. Dewan Pengawas. Jadi dia mengecek semuanya. Ya. Begitu oke, tanda tanganlah Dewas. Dikirim ke Bupati. Ya. CQ Asda 2. Oke Bang, saya tanya dalam proses kemarin persidangan Bang, fakta-fakta ini kan pasti dipanggilin Bang. Ya. Oke. Yang proses Dewas terusan melalui Asda 2 Cekuda ini dipanggil Bang dalam. Dipanggil semua. Nah, apa Ada. keterangan mereka Bang? Ya, Mereka keterangannya mengakui bahwa memang ada. Ya kita ngomong di sini kita Iya. ngomong. Nanti. Jadi keterangannya ada yang macam-macam jawabannya. Iya. Ada yang tidak pernah mengirim lah. Ada yang mengirim lewat tanggal, itu ya. Terus kemudian ada yang mengirim tapi tidak sesuai, macam-macam keterangannya berbeda-beda. Ada yang tidak menjawab sama sekali. Gitu ya. Malah ada, maaf ya, tanda kutip kami dari selaku PH ketika itu, wah ini ada yang berbohong ini keterangan. Gitu loh ya. Iya. Nah, ini berbahaya ini. Nah, Tapi setiap pengiriman ini ada tanda bukti nggak Bang? ada. Itu disertakan semua, ada semua. Tidak mungkin bisa menjadi alat bukti kalau Iya. tidak ada tanda bukti. Iya. Gitu loh Artinya ya. akar masalah emang di RKAP Ya, kan ada tadi. di RKAP. Ternyata RKAP Gitu loh. kan memang sudah mengusulkan. Gitu loh kan, ya. gitu. Nah, jadi di sini katakanlah ya ada sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai. Iya. Seharusnya bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati itu mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan. Misalkan ini yang tidak benar ini kurang ini. Iya. Ketika memang dalam ajuannya ada yang kurang. Nah, Oke. kalau misalkan ini, lah mereka salah semua ya, mereka punya kewajiban untuk melakukan konsultasi. Selama ini ada keterangan itu tidak? Tidak ada, Tidak ada. tidak ada. Jadi mengajukan hanya biarkan saja. Ya udah, Dokumen nggak ada sudah. kelanjutannya saja. Oh. Gitu loh ya. Ada cuman sekali, gitu ya. Tapi tidak ada tindak lanjut. Iya. Tidak ada tindak lanjut. Ini kan bukan warung kopi. Ini kan administrasi. Iya. Semua arahan itu harus tertulis. Iya. Mana harus direvisi. Jadi bukan hanya, Pak, ini kenapa kayak begini, kenapa dikirim tanggal segini. Iya. Ini jangka waktu yang panjang, ini 14 tahun loh. Ini bahaya loh Bang, saya ingin mendalami RKAP ini bahaya, artinya kan gini, badan usaha milik negara bukan hanya Petrogas, daerah bukan hanya Petrogas, ada yang lain, artinya ketika tidak ada ini, orang bisa saja terjerat hukum gitu loh. Nggak usah jauh-jauh, Iya. kalau mengacu pada RKAP. PD Petrogas tahun 2003-2008, itu tanpa RKAP, nggak ada yang dipenjara. Itu dinyatakan kerugian negara.
Nggak ada yang masuk penjara. Oke. Nggak ada yang dipidana di situ. Iya. Jangankan dipidana, diperiksa pun tidak ada. Saya makin bingung ini Bang, kalau gini Bang. Udah gini, Pak. Iya. Gimana Bang Jilun? Tadi kan Iya. pada periode 2003 sampai 2010 ya, 2010-2011 itu kan ada uang setor negara, uang Pemda ya. Nilai Penyertaan modal tersebut itu kan 900 sekian ya, Iya. yang digunakan oleh pengurus PD Petrogas pada zaman itu, pada periode itu kan kurang lebih 700 ya. 700 sekian juta. Berarti pertanyaannya, berarti ada sisa dong. Iya. 900 digunakan 700, ada sisa 200 dong. Iya. Apakah itu masuk ke dalam permodalannya periodenya Pak Giovanni atau tidak? Iya. Nah, karena setelah dibekukan tersebut, itu 2 rekening, saya lupa nomornya ya, Bank Jabar ya kalau nggak salah Bang ya, Bank Jabar sama Bank Mandiri kalau nggak salah. Iya. Itu pada saat dibuka itu kurang lebih saldonya itu kurang dari 1 juta. Gitu. Itu maksudnya khawatir nih publik menanyakan, itu kan tadi 900 juta. Iya. Itu kan digunakan 700 juta. 700 sekian, ini pasti kan ada sisa. Sisanya kemana? Apakah ini menjadi permodalan berikutnya atau tidak? Nah itu karena setelah dibukukan itu di 2012 itu hanya ada 1 juta pun kurang ya dari satu rekening itu. Kalau nggak salah ya, saya kan 900 sekian juta, 900 sekian ribu. Itu sih. Oke. Hanya melengkapi itu tadi. Iya. Takut ketinggalan dan publik menanyakan, gitu Iya. kan? Nah, nanti saya pasti akan bergeser Bang Jilun. ini asik Bang, ke RKAP lagi Bang. Ini butuh penjelasan lebih detail Bang, saya Bang. Karena yang tadi emang BUMN, BUMD itu banyak, bukan hanya Petrogas saja. Ini bahaya ke RKAP ini ketika tidak disahkan. Akhirnya bisa terjerat hukum. Terus hasilnya Bang, hasil keputusan kan pasal 2 sudah gugur lah. Akhirnya pasal 3 18 ya, pasal 18. Akhirnya berarti keputusannya apa Bang dalam persidangan itu? Hakim memutuskan apa? Kita berbicara fakta persidangan dulu ya. Iya, oke. Jadi kita lihat di sini, itu ya. Ya. Nanti kalau saya ini nanti dikiranya ngarang saya. Ya, ini udah disiapkan ini. Nah, jadi nanti di sini ada di halaman 304. Halaman 304. Iya. Saya buka dulu ya 304. 304. Karena ini kan dokumen publik kan. Iya. Karena kan sidang itu kan sidang dibuka, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Artinya dokumen ini juga bisa diakses oleh umum, gitu ya. Apalagi ini adalah kepentingan publik, gitu ya. Yang mana Pak? Ini disclaimer dulu ya. Maaf, 303 dulu. 303. 303, alinea paling bawah. Menimbang. Nah, lanjut, silakan dibaca. Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi tersebut di atas, perkara Akuo menyangkut tata kelola perusahaan daerah in casu perbuatan terdakwa Giovanni Bintang Raharjo dalam jabatan sebagai Direktur Utama melakukan atau memerintahkan rapat bersama dengan pengawas, Dewan penentuan Pengawas, penggajian, direksi dan Dewan Pengawas serta karyawan pegawai menyusun RKAP. Mencairkan dan menerima sejumlah uang kas perusahaan di mana perbuatan tersebut tidak sebagaimana dimaksud atau bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerawang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pembentukan perusahaan daerah Petrogas Persada Kerawang. Jadi Ya. Pak Giovanni itu dinyatakan bersalah di sini, di mana perbuatan tersebut tidak sebagaimana dimaksud atau bertentangan dengan Peraturan Kabupaten Daerah 2012 tentang pembentukan PPK, PD PPK. Ya. Itulah kenapa pasal 3 yang bersifat administratif. Kalau secara kerugian negara? Secara kerugian negara silakan dilihat di sini. Kalau saya baca lagi, Iya.
Di halaman 372. 372. Oke. Karena kan bicara fakta. Iya. Berat. Gimana dunia lawyer? Mau jadi lawyer? Iya. Masih mau jadi lawyer? Hah? Nanti dimarahin. 372 Bang. Iya. Oke. Atas, paling atas. Strip pertama, baca semua. Perbuatan terdakwa Ya. tetap melakukan pelunasan dan pembayaran kepada Enggak. perusahaan daerah Nah, terus serta memberikan pemasukan bagi keuangan daerah. serta memberikan pemasukan bagi keuangan daerah. Bayangkan. Ini saya mau memberi kesempatan ke Bang Jilun ini. Dari semua proses fakta-fakta persidangan hingga akhirnya hasil dakwaan, bagaimana Bang? Apa yang ingin Abang sampaikan? Sebenarnya sih simpel saja ya. Iya. Kalau dari fakta-fakta persidangan itu kan membuktikan yang pertama dari bukti-bukti surat yang Iya. disampaikan di persidangan, terus saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU, oleh Pak Iya. Jepani juga, Iya. terus dari keterangan-keterangan saksi ahli yang disampaikan, itu menurut saya ini sangat objektif ya. Iya. Sehingga dalam putusan itu, kalau kami sih selaku kuasa hukum ya, Penasihat hukum ya. penasihat hukumnya ya tidak puas gitu. Karena tidak puasnya kalau penasihat hukum kan pengennya seringan-ringannya kan Iya, gitu. iya. Akan tetapi ini adalah keputusan yang menurut saya sangat luar biasa ya gitu. Sehingga jaksa juga menilai dari perjalanan persidangan ini, sehingga dari tuntutan dari pertama dakwaan gitu kan sampai dengan tuntutan itu ada sesuatu hal yang sangat istimewa lah, ada Iya. sesuatu hal yang sangat luar biasa menanggapi atau mencermati tentang materi persidangan ini objektif gitu sih Bang. Oke. Iya. Karena kita nanti harus ada episode kedua ini Bang, atau Siap. selanjutnya. Ini kita masih banyak yang harus dibahas, tapi durasi kan kita harus Iya. menjaga juga. Betul. Selanjutnya ke Bang Irman. Iya. Bang, apa terakhir ini Bang? Apa yang ingin Abang sampaikan? Abang selama ini menjadi penasihat hukum dan pelajaran penting apa Bang? Saya kebetulan Majuan Bang, maaf. Iya, saya kebetulan menangani 2 perkara dugaan tindak pidana korupsi di Karawang, Iya. dan yang dulu tidak naik Ya. ke tahap itu, dan yang kedua sekarang ini. Yang pertama dulu, setelah saya analisa tidak terbukti. Iya. Sama dengan ini. Iya. Ini sebenarnya secara moral ini adalah restoratif justice. Gitu ya. Mengapa? Karena dari keterangan ahli pidana sendiri, Pak Henry Jayadi, itu menyatakan bahwa karena ada keuntungan daerah dan ada fakta bahwa Pemda Karawang tidak menerbitkan modal Iya. untuk MUJ, Iya. maka ini harus onslah. Gitu loh ya. Jadi begini maksud saya, yang ingin saya katakan. Tolonglah, jangan sebentar-sebentar melakukan tuduhan-tuduhan korupsi dalam kutip untuk fitnah. Iya. Gitu loh ya. Kita memang harus sepakat untuk menentang semua tindak pidana korupsi. Iya. Tetapi jangan sampai dugaan tindak pidana korupsi ini berbau dengan fitnah. Kita ingin daerah kita membangun dengan cepat, yaitu ya, membangun untuk kesejahteraan, tapi jangan menggunakan tuduhan-tuduhan untuk tanda kutip merampas kemerdekaannya seseorang. Gitu. Ini fitnah, ini merampas kemerdekaan seseorang, persoalan ini atas bukti-bukti semua. Saya tidak mengatakan apakah ini fitnah atau tidak, Iya. gitu ya, atau ini merampas. Yang jelas ada kemerdekaan seseorang yang dirampas, dan orang itu adalah pahlawan. Kalau tidak percaya, saya tunjukkan satu bukti Oke. bahwa orang itu adalah pahlawan. Iya. Ini satu bukti untuk terakhir. Iya, Siap. satu bukti untuk terakhir.
Jadi di sini dinyatakan bahwa Direktur Utama PTNM menyatakan Pemda Karawang tidak memberikan modal, Ya. bank tidak mau memberi modal karena Ya. risiko Ya. untuk investasi modal saham di MUJ. Tetapi Pak Giovanni tanda tangan itu. Yang akhirnya apa? Dengan tanda tangan itulah Mendapat keuntungan. mendapatkan keuntungan sampai sekarang ini. Ini adalah fakta persidangan. Gitu ya, ini adalah fakta persidangan. Nih, di sini bunyinya begini. Bahwa sejak tahun 2008, kas PPD Petrogas Persada Karawang posisi 0. Ya. Dan baru berisi kas sejak perjanjian kerjasama bagi hasil di tahun 2017 saat PT Energi Negeri Mandiri meminjamkan dana investasi sebesar 824 juta rupiah. Yang jumlah seluruhnya dipergunakan untuk setoran modal PT Petrogas Persada Karawang selaku pemegang saham pada PT MUJ. Oke. Beliau adalah pahlawan. Ya. Kemudian beliau harus masuk penjara Ya. karena keputusannya tadi, karena bisnis judgment rule yang beliau putuskan. Oke. Sudah Bang, cukup Bang? Nah, cukup. Ya, kita cukup tidak cukup harus sudahi dulu. Iya. Kita nanti lanjut karena kita harus bedah, sebenarnya banyak benar Bang persoalan yang harus kita ungkap. Tetapi waktu lebih baik kita ada episode kedua Bang. Ya. Terima kasih sudah hadir di Titik Temu. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bang Revo ya. Ya, terima kasih. Tadi sudah berbincang-bincang dengan penasihat hukum Pak Giovanni. Mantan penasihat hukum. Selanjutnya kita tunggu di episode-episode Titik Temu. Saya Revo Ferdiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.